Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini saya dan adik-adik bisa bertemu di dalam ruangan maya yang kita sebut sebagai Zoom untuk mata kuliah pengantar perencanaan wilayah dan kota. Hari ini ada dua topik yang kita bahas, ya. Ini sebenarnya ada dua kali pertemuan yang kami sepakati dengan dosen lain, kita ringkas. Setiap pertemuan itu langsung ada dua materi, sehingga nanti setelah ujian tengah semester bisa fokus kepada tugas besarnya, ya, dan bisa lebih mudah dipahami. Sehingga waktu untuk menyelesaikan tugas besarnya itu lebih padat dan bisa tercapai tujuan pembelajaran kita, adik-adik ya. Hari ini untuk topik pertama kita bicara mengenai atau kita diskusi tentang praktek perencanaan wilayah di Indonesia, ya. Nah, yang kita mau bahas untuk pertemuan ini, yang pertama seperti apa praktek perencanaan pembangunan di Indonesia. Yang kedua, bagaimana sistem perencanaan nasional di masa datang. Dan yang ketiga, ini bicara tentang rencana tata ruang sebagai basis dalam mengembangkan wilayah. Dan yang terakhir, kita lihat pendekatan wilayah untuk pengembangan strategis. Oke. Kita masuk di bagian yang pertama, bagaimana sih praktek perencanaan pembangunan di negara yang kita cintai ini ya. Nah, praktek perencanaan pembangunan di Indonesia itu dimulai pada April 1947 ya. Ini disebut sebagai Panitia Pemikir Siasat Ekonomi atau PPSE ya. Dan menjadi dasar pokok daripada rencana untuk mengatur ekonomi Indonesia dan rencana produksi untuk 3 tahun Republik Indonesia. Ya, jadi tahun 1947 ya, 2 tahun setelah kemerdekaan baru ada sebuah panitia, ini baru panitia ya, untuk memikirkan bagaimana siasat ekonomi di Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 1952 atau 7 tahun setelah kemerdekaan, barulah panitia tadi berubah menjadi Biro Perancang Negara atau BPN ya. Ini tujuan dibuatnya atau dibentuknya biro ini untuk membuat rencana pembangunan 5 tahun ya. Mulai dari tahun 1956 sampai 1960 ya. Repelita dulu biasanya kita sebut. Kemudian tahun 1967 ya, Biro Perancang Negara ini kemudian berubah lagi namanya menjadi Badan Perencana Nasional BPN ya. Rencana yang dia buat adalah rencana pembangunan 5 tahun pertama atau biasa kita sebut sebagai Repelita 1 ya, terkenal istilahnya dengan Repelita 1. Ini periodenya 1969 sampai 1973. Kemudian tahun 1982 ya, ada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 1982 ya, tentang pedoman penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan di daerah. Jadi sudah ada pedomannya, sudah terbentuk pedoman yang disebut dengan P5D. Ya. Kemudian tahun 1999 ya, ini masa setelah reformasi ya, terbentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ya, ini yang biasa kita sebut dengan otonomi daerah. Ya,
Jadi ada pemberian kewenangan luas bagi daerah dalam merencanakan pembangunannya. Jadi pada tahun ini ya perencanaan pembangunan itu tidak sentralistik lagi, tapi desentralisasi. Ya, diberikan keotonomi daerah untuk membuat perencanaan pembangunannya sendiri. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 99 tersebut, rencana pembangunan ya itu terdiri atas yang pertama program pembangunan nasional, kemudian yang kedua program pembangunan daerah provinsi, yang ketiga program pembangunan daerah kabupaten, dan yang terakhir namanya adalah program pembangunan daerah kota. Oke, kita masuk yang bagian yang kedua. Ini tentang sistem perencanaan nasional di masa datang. Jadi bagaimana perencanaan nasional di masa yang akan datang, ya. Jadi terjadi perubahan yang keempat pada Undang-Undang Dasar 1945, ya. Ada 4 hal yang diamanatkan dan ini dampaknya revolusioner, ya, atau dampaknya sangat besar. Nah, yang pertama, presiden dan wakil presiden itu dipilih langsung oleh rakyat dalam satu paket, ya, sehingga terjadi perubahan mengenai rencana masa depan. Ya, dulu kita kenal dengan GBHN, ya. Setelah amanat undang-undang ini, di mana presiden dan wakil presiden dipilih satu paket langsung oleh rakyat, GBHN ini berubah drastis. Ya, yang kedua, MPR itu juga terdiri dari anggota DPD dan DPR. Ya, kalau dulu masih ada APRI dan TNI masuk di MPR ini. Ini sekarang tinggal anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah, biasa disebut dengan senator, ya, orang-orang yang representatif mewakili daerah untuk menyampaikan aspirasi dan menjadi wakil daerah tersebut. Kemudian yang ketiga, ya, jabatan presiden dan wakil presiden itu sifatnya tetap waktu atau fixed term, ya, sehingga tidak bisa diberhentikan kecuali presiden atau wakil presiden itu melanggar hukum. Dan yang terakhir, ya, MPR tidak lagi membuat garis besar haluan negara. Tidak ada lagi rencana garis besar haluan negara, ya, setelah adanya perubahan keempat Undang-Undang Dasar 45, ya. Nah, karena ketiadaan GBHN ini adalah konsekuensi dari pemilihan presiden secara langsung, ya. Sebab salah satu aspek yang dinilai dari presiden itu adalah saat presiden menyampaikan visi misi atau rencana pembangunan yang akan ditawarkan kepada rakyat. Nah, rencana kerja pemerintahan di masa datang itu biasanya adalah dari visi misi, rencana calon presiden yang terpilih menjadi presiden, menjadi rencana strategis pemerintahan dan akan berlangsung selama masa kerja calon presiden yang terpilih. Ya, jadi ada perubahan sangat drastis atau perubahan revolusioner, ya, setelah presiden itu dipilih langsung oleh rakyat. Nah, bagaimana alur perencanaan pada sistem pemilihan presiden langsung, ya? Nah, ada dua, ya, kita bisa lihat dua periode, sebelum pemilu atau pra pemilu dan setelah pemilu, ya. Tapi semua acuannya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pilar kebangsaannya itu tetap muaranya pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita bisa lihat, ya, pada saat pra pemilu, ya, visi misi yang dibuat oleh calon presiden itu tetap acuannya adalah Undang-Undang Dasar 1945 diejawantahkan menjadi sebuah rencana atau program yang akan ditawarkan oleh calon presiden. Nah, kemudian calon presiden itu terpilih, kemudian
rencana visi misinya itu diubah menjadi garis besar ala pemerintahan baru. Jadi apa yang terjadi setiap 5 tahun itu berdasarkan program kerja yang ditawarkan oleh calon presiden. Ya, nah garis besar arah pembangunan baru ini berubah menjadi rencana kerja pemerintahan. Ya. Nah ini kemudian ya diadopsi ya atau direvisi menjadi rencana kerja pembangunan pemerintah nasional atau pusat dan juga menjadi rencana kerja pemerintah daerah ya baik provinsi, kabupaten, kota itu harus sinergi dengan rencana kerja pemerintahan di nasional atau di pusat ya. Nah, kemudian nanti masih dalam tahap pasca pemilu ya akan terlihat seperti apa hasil kerja pemerintahan. Hasil kerja pemerintahan ini selalu muaranya adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945. Oke, adik-adik apabila ada yang mau ditanyakan boleh raise hand ya, nanti setelah saya persilahkan baru menyampaikan pertanyaannya. Nah, siapa saja? Oke, sebentar. Oke, siapa saja pelaku, pembuat, dan bagaimana jenis rencana? Ya, tadi kita lihat ya, masanya ada 2, yaitu pra-pemilu. Ya, yang membuat rencana itu biasanya adalah balitbang partai yang membuat rencana pembangunan. Ya, bersama dengan tim ahli calon presiden. Ya, jadi kalau adik-adik misalnya di desa ya, adik-adik mendukung salah satu calon kepala desa, kemudian dipilih, tolong bantu saya untuk membuat bagaimana rencana program kerja. Nah ini yang seperti ini nih, ya. Jadi ini masih pra sebelum terjadi pemilihan umum, ya. Nah biasanya yang dibuat itu adalah visi misi capres, ya. Tapi visi misi capres ini sudah include di bawahnya apa saja program kerja dan apa saja yang rencana mau dicapai. Nah, begitu masuk ke masa pasca pemilu, jadi setelah terpilih, maka pembuatnya ini tadi itu berubah menjadi lembaga resmi, ya, namanya Lembaga Perencanaan dengan tim ahli presiden, ya. Kalau adik-adik di tingkat provinsi, ada namanya tim GBUPP, ya, tim gubernur untuk percepatan pembangunan, ya. Kalau di kabupaten biasanya juga ada namanya tim ahli bupati, ya, seperti itu kira-kira. Nah, ini jenis yang dia buat adalah garis besar arah pemerintahan. Kemudian lembaga perencanaan, ya, hasilnya atau jenis yang dibuat adalah rencana kerja pemerintahan atau RKP, ya. Kemudian ada lagi namanya unit perencanaan instansi nasional dengan lembaga perencanaan daerah, ya. Jenis yang dibuat ini adalah rencana strategis instansi dengan rencana strategis daerah. Oke, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu rencana tata ruang sebagai basis pengembangan wilayah. Jadi adik-adik harus selalu direncanakan sesuatu, ya, sebelum melakukan atau mengeksekusi sebuah kegiatan, ya. Nah, kita lihat dulu pengertian, sasaran, dan fungsi rencana tata ruang. Jadi yang disebut dengan rencana tata ruang itu adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk di dalamnya bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidup. Ya, ini menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Kemudian sasaran rencana tata ruang. Tujuannya kenapa kita membuat rencana tata ruang? Apa yang kita mau sasar? Ya, supaya pembangunan wilayah itu terkendali. Ya, ada keserasian yang tercipta antara kawasan lindung maupun kawasan budidaya. Ya,
Jadi tidak semena-mena kawasan lindung tiba-tiba diubah menjadi kawasan budidaya, atau kawasan budidaya yang tadinya sudah sawah diubah menjadi tempat tinggal. Ya, itu semua diatur dalam sebuah rencana tata ruang supaya tidak semena-mena membuatnya pembangunan di daerah tersebut. Ya. Kemudian tersusun arahan pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan pedesaan. Ya, tersusun arahan pengembangan sistem prasarana wilayah. Ada terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor. Nah, apa fungsi rencana tata ruang? Ya, fungsinya adalah ini menjadi acuan. Jadi apapun yang mau dibangun, lihat bagaimana rencananya. Ya. Jadi ini menjadi acuan dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, maupun rencana dalam pengembangan wilayah, acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah, ya, acuan lokasi investasi dalam wilayah yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta. Ya, jadi bahkan mau investasi pun itu sudah ditetapkan mana lokasi yang boleh menjadi wilayah untuk pembangunan industri, mana yang tidak boleh, atau wilayah mana yang bisa dijadikan real estate untuk pembangunan perumahan dan mana yang tidak boleh kalau ini sudah direncanakan dengan baik. Nah, kedudukan rencana tata ruang wilayah, ya, kita bisa lihat bagaimana kedudukannya, ya. Jadi acuan paling tinggi itu namanya rencana pembangunan jangka panjang nasional, ya. Kemudian jangka menengah nasional. Kemudian baru masuk di jangka pendek provinsi, jangka menengah provinsi, ya. Kemudian masuk ke kabupaten kota untuk rencana pembangunan jangka panjang maupun rencana pembangunan jangka menengah untuk kota, ya. Jadi outputnya, ya, itu adalah menghasilkan rencana detail tata ruang kota maupun rencana detail tata ruang kabupaten, ya. Perhatikan rencana detail berarti sudah detail itu skalanya jauh lebih kecil, ya, karena skalanya sudah 1:5.000, ya. Berbeda kalau kita lihat rencana tata ruang wilayah nasional skalanya 1:1.000.000, ya. Nah, perhatikan nih jangka waktunya, ya. Rata-rata jangka waktu yang dibuat rencana itu 20 tahun. Tapi setiap 5 tahun ini akan dievaluasi, ya. Dilihat bagaimana dinamika perkembangannya. Nanti adik-adik bisa melihat bagaimana penelitian-penelitian kakaknya, ya, untuk melihat overlaying perubahan sebuah lahan yang dulunya merupakan lahan budidaya. Setelah 5 tahun kemudian lahan budidaya itu banyak tergerus menjadi lahan permukiman atau menjadi lahan-lahan yang menjadi tempat tinggal buat manusia. Nah, yang keempat ini kita bicara mengenai pendekatan wilayah sebagai pembangunan strategis. Ya. Nah, kita lihat dulu, ya, wilayah pengembangan strategis atau disingkat dengan WPS. Ya. Nah, yang pertama pengertian wilayah pengembangan strategis itu adalah alat dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur bidang PUPR, ya, pembangunan umum perumahan rakyat dengan menggunakan pendekatan wilayah. Nah, tujuan terbentuknya wilayah pengembangan strategis ini ada 3. Yang pertama, untuk mewujudkan sasaran strategis Kementerian PUPR dengan tetap memperhatikan daya dukung maupun daya tampung wilayah. Yang kedua, tujuannya WPS itu fokus pada pembangunan infrastruktur pada suatu wilayah untuk percepatan pembangunan kawasan. Dan yang ketiga, untuk mengurangi disparitas, ya, beda senjang pembangunan antar satu wilayah dengan pembangunan wilayah lain. Jadi itu tujuannya sehingga semua direncanakan dan menjadi arahan untuk pembangunan.
Yang ketiga, ya, ini konsepsi pengembangan wilayah pengembangan strategis, ya. Jadi biasanya sudah dibuat seperti ini nih, ya. Misalnya untuk kawasan industri kita bisa lihat seperti kawasan industri Makassar, ya, itu dilokalisasi, terfokus, terpusat, ya, sehingga industri-industri itu mudah ditemukan, mudah diberikan ruang untuk melakukan investasi dalam satu kawasan industri, ya. Salah satu contohnya kawasan industri Makassar. Nah, bagaimana pusat-pusat pertumbuhan dalam wilayah pengembangan strategis? Ya, ada 4 ini. Yang pertama, namanya kawasan industri. Ya, tadi saya sebut kimia, yaitu industri manufaktur dan industri lainnya termasuk non manufaktur. Yang kedua, namanya kawasan perkotaan, ya, yaitu kota perdagangan, kota pendidikan, dan kota dengan tema lainnya. Yang ketiga, namanya kawasan pelabuhan, ya, yaitu pelabuhan laut, pelabuhan udara maupun dry port, ya, pelabuhan darat maksudnya ini. Dan yang keempat, kawasan pedesaan, ya, yaitu kawasan agropolitan, ya, adik-adik nanti akan dapat mata kuliah pilihan, bisa memilih ini. Bagaimana merencanakan kawasan agropolitan untuk di pedesaan, ya. Ini biasanya untuk komoditas pertanian. Tapi kalau adik-adik bermusim di pesisir, ya bisa juga menggunakan ini, kawasan minapolitan, ya. Potensi-potensi mana di daerah Mina, ya, di daerah pesisir yang punya potensi untuk dikembangkan. Serta kawasan terpadu mandiri atau KTM, ya. Di kita ini namanya, kita pilih satu mata kuliah namanya perencanaan desa terpadu, ya. Nah, prinsip pengembangan wilayah, ya, ada 9 ini prinsipnya. Yang pertama kompetitif, yang kedua cluster base, ya, atau dasarkan cluster, ya, dikumpulkan, atau build on existing and potential strength, jadi membangun dari kondisi yang sudah ada atau kekuatan potensi dari sebuah wilayah. Yang ketiga, membangun overall strategi, membangun strategi semuanya, ya, diperhitungkan semua. Kemudian pengembangan wilayah dengan prinsip prioritas, ada yang diprioritaskan. Serta yang keenam, data driven effect base. Kita lihat satu persatu. Kompetitif ini mendorong pertumbuhan wilayah yang kompetitif, baik secara nasional dengan memacu peningkatan produksi kawasan dan peningkatan nilai tambah hasil produksi. Kemudian cluster base, ini fokus pembangunan cluster potensial dan strategis, mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menarik perkembangan kawasan di sekitarnya. Kemudian build on existing and potential strength, ini pembangunan berbasis kekayaan alam, ya, dengan memperkaya rantai produksi untuk menaikkan nilai tambah. Kemudian membangun overall strategi ini pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh di seluruh aspek, ya, baik itu aspek sosial, ekonomi maupun aspek lingkungan. Kemudian prinsip pengembangan wilayah untuk prioritas, ya, ini memberikan prioritas dan tahapan penanganan berdasarkan kapasitas yang tersedia untuk efektivitas dan efisiensi pembangunan. Kemudian yang keenam, data driven atau fact based, berdasarkan fakta, ya. Ini prinsip pengembangan wilayahnya yaitu perencanaan, pemrograman, perancangan berdasarkan data maupun fakta yang benar, terkini dan akurat, ya. Nah, perhatikan prinsip pengembangan wilayah ini adik-adik ada 9, ya. Ini yang ketujuh konsisten, kedelapan visi, strategi, rencana dan implementasinya, dan yang kesembilan adalah entrepreneurship atau kewirausahaan. Konsisten ini yaitu pengembangannya dilakukan secara konsisten, terus-menerus sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Kemudian visi, strategi, rencana dan implementasi ini adalah mengimplementasikannya secara berkesinambungan, terstruktur, sistematik dan masif, ya.
Kemudian entrepreneurship. Ini menciptakan peluang kewirausahaan sektor formal maupun sektor informal ya, dengan mendorong tumbuhnya inovasi dan kreativitas. Oke, adik-adik ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh raise hand. Oke, sebentar saya stop dulu. Oke, di lower hand dulu. Ayo, Dek. Oke, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan wilayah. Ya, yang pertama itu faktor sumber daya alam. Ya, ini tadi yang kita bicara mengenai eksplorasi minyak ya. Ya, ini ada banyak habitat yang bisa terganggu seperti ikan-ikan yang di dekat eksplorasi minyak di laut. Kemudian faktor sosial ekonomi dan lingkungan fisik terbangun. Dan yang ketiga adalah balance development sumber daya manusia. Ya, faktor yang mempengaruhi pengembangan wilayah. Nah, kita lihat untuk faktor sumber daya alamnya, seperti contohnya adalah bagaimana lokasinya, bagaimana luasannya, bagaimana topografi, ya, elevasi maupun kemiringannya. Ya, seperti tadi Ayu, bagaimana kalau rumahnya ada di kemiringan yang berbahaya, apakah di situ boleh membangun rumah atau berbahaya membangun rumah. Ya, kemudian simpul produksi potensial, ya, kekayaan tambangnya, kekayaan minyak dan gas, curah hujan dan air permukaan, ya, serta keindahan pemandangan alamnya, ya. Bahkan keindahan alam itu menjadi faktor yang mempengaruhi dalam mengembangkan wilayah. Yang kedua adalah faktor sosial ekonomi dan lingkungan fisik yang terbangun, ya. Contohnya bagaimana jumlah dan sebaran penduduknya, ya, bagaimana kearifan lokal, ya. Kalau kita bicara kearifan lokal ini adalah budaya, ya, budaya lokal, budaya yang dianut oleh masyarakat di suatu tempat. Kemudian bagaimana infrastruktur, ya, untuk pekerjaan umum maupun perumahan rakyat, ya, maupun yang bukan dari hal tersebut. Bagaimana kawasan perkotaan, kawasan pedesaan, kawasan industri, pelabuhan terpadu, persawahan, peternakan maupun perkebunan. Ya, jadi lingkupnya ini sangat luas. Kemudian balance development, ya, keseimbangan pengembangan sumber daya manusianya, seperti tenaga kerja buruh, ya, tenaga kerja terampil, tenaga ahli profesional, komposisi usia produktif maupun jenis kelamin atau gender, biasa kita sebut gender, ya. Nah, kita lihat adik-adik 35 wilayah pengembangan strategis di Indonesia, ya. Nah, kita lihat mulai dari Pulau Sumatera. Ya, di Pulau Sumatera ini ada 6 wilayah pengembangan strategis. Jadi WPS itu wilayah pengembangan strategis. Ada 6 wilayah di sini. Kemudian di Jawa itu ada 8 wilayah pengembangan strategis. Kemudian di Kalimantan ada 4 wilayah pengembangan strategis. Di Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur itu ada 5 wilayah pengembangan strategis. Di Sulawesi, ya, itu ada 5 WPS-nya. Di Maluku, ya, ada 2 WPS-nya. Dan di Papua, ya, ada 4 WPS-nya. Ya, kita lihat, ya. Kemudian ada satu lagi. Di Pulau Terluar ada 1 wilayah pengembangan strategis, ya. Adik-adik kalau jumlah ini totalnya ada 35 wilayah, ya. Nah, perhatikan yang di Sulawesi saja kita ada punya 5 wilayah pengembangan strategis. Nah, 5 pengembangan wilayah strategis itu di mana saja untuk Sulawesi, ya. Nanti adik-adik bisa lihat yang lain, ya. Di Sulawesi itu yang pertama Makassar, Parepare, Mamuju, ya. Kemudian yang kedua Mamuju, Makale, Palopo, Kendari, Bau-Bau, Wangi-Wangi, ya. Wangi-Wangi itu ada kepulauan di luar sini, ya. Kemudian yang ketiga ini Palu ke Banggai, ya. Kemudian yang keempat ini Gorontalo, Kota Mobago, ya.
Kemudian yang kelima ini mulai dari Bitung, Manado, Amuran, dan Kota Mubagu. Ya, kira-kira itu ya. Nah, kalau adik-adik mau lihat lagi detailnya mengenai WPS ya untuk pusat pertumbuhan terpadu, ini saya tampilkan satu contoh di Sumatera ya. Jadi adik-adik tinggal bisa baca nanti ya apa saja pembangunan yang ada di situ ya sebagai wilayah pembangunan strategis atau wilayah pengembangan strategis ya. Ada banyak sekali proyek-proyek yang dilakukan mulai dari pembangunan jalan tol, kemudian pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan, pembangunan penyeberangan dan segala macam ya. Oke, adik-adik kira-kira itu untuk materi saya hari ini ya. Ada yang mau bertanya kah? Ya, adik-adik nanti mohon untuk menyelesaikan tugas pertemuan ya untuk memenuhi kehadiran perkuliahannya secara daring ya. Oke, sebentar.